Info yang ditunggu oleh teman-teman yang mahasiswa PPG Prajabatan di tahun 2024. Alhamdulillah di hari ini teman-teman, di tanggal 4 April ternyata sudah keluar pengumuman dari Dirjen GTK tentang persyaratan calon mahasiswa PPG Prajabatan sekaligus timeline bagaimana cara mendaftarnya. Yuk teman-teman, kita simak bersama-sama suratnya. Nah, di depan teman-teman semua, di sini ada persyaratan calon mahasiswa PPG Prajabatan di tahun 2024 ini. Yang pertama adalah WNI, kedua nih yang paling penting adalah teman-teman tidak terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada Dapodik. Jadi kalau yang belum masuk Dapodik, silahkan teman-teman ikut aja di PPG Prajabatan ini. Khusus untuk fresh graduate ya, walaupun sudah ada teman-teman nge-honor di sekolah, tapi kalau teman-teman belum masuk Dapodik, maka teman-teman bisa ikutan PPG Prajabatan ini. Seperti itu, oke? Lanjut kita ke soal nomor 3. Soal keurutan nomor 3 teman-teman. Berusia paling tinggi 32 tahun. Nah, pada 31 Desember tahun pendaftaran, memiliki kualifikasi jelas S1 ya. Kemudian teman-teman yang memiliki IPK paling rendah 3, kemudian memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani diserahkan pada lapor diri. Ini bisa kita serahkan kalau misalkan teman-teman sudah lulus di tes substantif dan wawancaranya. Nanti kita bahas bagaimana caranya. Nah, ketujuh adalah memiliki surat keterangan berkelakuan baik, kemudian ini bebas dari nafsa, mendatangi fakta integritas dan mengikuti tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi yang nanti ngupload ya. Kemudian tes substantif, itu tesnya itu berupa teman-teman mengisi soal. Kemudian tes wawancara, nanti diwawancara oleh salah satu dosen atau dua dosen itu dari LPTK, seperti itu. Nah, ini adalah bidang studi PPG Prajabatan teman-teman. Nah, ini sampai 23 bidang studi ya. Salah satunya ada di PGSD nih. Nah, kemudian bidang studi kejuruannya pun ada di sini. Nah, teman-teman tinggal nanti bisa baca ya di ppg.kemendikbud.go.id. Nah, kita langsung ke seleksi nih, teman-teman. Di tahap seleksi ini ada 3. Pertama adalah seleksi administrasi, yaitu untuk menyeleksi berkas dan persyaratan administrasi yang dilakukan secara daring atau online. Nanti teman-teman masuk di aplikasi SIM PKB. Masuk aja teman-teman di Google ya, simpkb.go.id, nanti teman-teman masuk aja, nanti bisa langsung daftar di administrasi tersebut. Kecuali teman-teman yang sudah masuk Dapodik itu nggak bisa, nanti tertolak. Nah, kalau teman-teman yang belum masuk Dapodik, silahkan dicoba dan itu bisa langsung daftar di PPG Prajabatan. Oke. Nah, kemudian kalau teman-teman administrasinya sudah di ACC ya, atau sudah di approve oleh Kemendikbud ya, teman-teman di Dirjen PPG-nya. Kemudian di tahap 2-nya teman-teman akan diberikan waktu tes substantif, yaitu meliputi tes penguasaan bidang dan tes kemampuan dasar literasi dan numerasi yang dilaksanakan secara luring atau offline pada tempat uji kompetensi TUK yang ditunjuk. Jadi nanti teman-teman akan masuk di LPTK-nya atau tempat TUK-nya masing-masing, nanti akan ada di suratnya ya teman-teman ya, menggunakan CAT ANBK seperti itu. Oke, kalau yang dulu tuh masih menggunakan online ya, karena memang ada pandemi. Mungkin kalau sekarang kan sudah luring nih teman-teman. Jadi nanti teman-teman langsung masuk ke ruangannya dan mengerjakan langsung di tempat tersebut seperti itu. Nah, kalau misalkan tes substantif sudah ada, kemudian teman-teman masuk di tahap ketiga. Ini kalau tahap 3 itu kalau misalkan syarat teman-teman tes substantifnya sudah lulus ya. Kalau teman-teman tes substantifnya belum lulus, maka teman-teman belum bisa masuk ke tes wawancaranya gitu. Jadi syaratnya tes wawancara itu kalau misalkan tes substantif sudah lulus. Nah, syaratnya kita masuk tes substantif kalau seleksi administrasinya sudah lulus seperti itu. Jadi bertahap ya teman-teman ya, dari tahap 1, tahap 2 sampai dengan tahap 3. Oke. Nah, teman-teman lihat ya di sini. Tahapan seleksi bersifat sekuensial, sehingga jika dinyatakan tidak lulus pada salah satu tahap, maka tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, teman-teman hanya mengikuti biaya pendaftaran seleksi aja. Tahap 1 dan tahap 2 sebesar Rp200.000 ditanggung oleh calon mahasiswa. Itu hanya untuk pendaftarannya aja ya teman-teman ya, 200.000 seperti itu. Oke. Nah, teman-teman ini tata cara untuk mendaftar seleksinya. Nih, teman-teman dilihat ya. Pendaftaran itu dibuka pada tanggal 4 April, walaupun nanti kita akan bahas timeline-nya di bawah ya, tapi kita akan meruntut dulu supaya teman-teman tidak salah informasi. Pertama, teman-teman wajib memiliki alamat pos elektronik atau email yang aktif ya, jangan yang banyak spamnya. Jadi dicek dulu sebelum daftar, itu cek dulu emailnya bisa menerima pesan masuk enggak. Kalau misalkan bisa, silahkan diteruskan. Nah, ngeceknya nanti masuk aja ke email yang satunya atau email teman-teman yang kita berbeda yang akan didaftarkan. Coba untuk mengirimkan email ke teman yang akan
daftarkan emailnya seperti itu. Kemudian memiliki nomor HP yang aktif nih teman-teman, walaupun WA ataupun biasa ya. Jadi dua-duanya bisa aktif seperti itu. Kemudian pendaftaran mengakses laman ppg.kemdikbud.go.id lalu memilih daftar PPG Prajabatan. Kemudian pilih daftar sebagai peserta seperti itu. Nanti teman-teman akan dialihkan ke SIM PKB menggunakan email yang aktif. Kemudian pendaftaran akan menerima email yang berisi tautan konfirmasi pendaftaran. Klik tautan untuk melanjutkan proses pendaftaran. Nah, kemudian nomor 4 adalah pendaftar memasukkan NIK nih teman-teman, nama, jenis kelamin dan lain sebagainya itu sesuai dengan identitas teman-teman semua. Jika teman-teman akun berhasil terbentuk jika ada data calon mahasiswa dinyatakan valid dan memenuhi pada poin bagian A angka 1 sampai dengan angka 3. Seperti itu. Nah, ini pendaftarnya ya teman-teman yang mudah banget. Nanti teman-teman tinggal lihat aja, mengunggah foto dokumennya yang biasa-biasa aja teman-teman, simpel foto terbaru, kemudian fakta integritas yang ditandatangani oleh materai 10.000. Kemudian bagi calon mahasiswa lulusan luar negeri dia mengunggah SK penyetaraan ijazahnya seperti itu. Oke. Nah, kita langsung ke timeline-nya ya teman-teman ya. Nah, ini adalah jadwal pelaksanaannya nih teman-teman yang sudah kita bahas di awal ya. Pendaftaran teman-teman itu seleksi calon mahasiswa di tanggal 4 April sampai dengan 15 Mei. Ingat ya, 4 April sampai 15 Mei, bukan 4 April saja. Jadi teman-teman masih bisa ada waktu untuk cek dulu apa yang harus diunggah, apa yang harus dipersiapkan. Jadi 4 April, kemudian nanti habis lebaran masih bisa teman-teman. Jadi jangan terlalu tergopoh-gopoh hari ini harus sudah selesai. Ditakutkan nanti teman-teman ada yang salah berkasnya. Jadi tenang, kemudian kita lihat apa saja yang harus diunggah seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah pengumuman kelulusan seleksi administrasi. Ini di tanggal 27 Mei teman-teman, berarti 12 hari kerja ya, 12 hari kerja setelah tanggal 15 Mei ditutup. Kemudian teman-teman ketika sudah seleksi administrasinya diterima, kemudian teman-teman akan mencetak kartu peserta. Cetak kartu peserta ini digunakan untuk merasakan tab substantif di TUK. Di tempat ujiannya teman-teman, nanti masuk ke sebuah ruangan atau sekolah yang memang sudah disediakan oleh Dirjen GTK-nya seperti itu. Itu di tanggal 3 sampai dengan 7 Juni di tes substantifnya. Kalau misalkan peserta kelas saya dulu itu tes substantifnya itu berkaitan dengan hitung-hitungan yang paling banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman dipersiapkan ya tes substantifnya. Atau nanti kita akan bahas juga soal-soal yang berkaitan dengan tes substantif di PPG Prajabatan. Dan jangan lupa lagi teman-teman untuk di-subscribe ya supaya jangan kehilangan informasi. Oke? Nah, lanjutkan di nomor 5 ini pengumuman kelulusan tes substantif. Kalau misalkan teman-teman sudah tes substantifnya selesai di tanggal 3 sampai 7 Juni, maka ada pengumumannya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan beda ya, kalau kayak CPNS itu kalau misalkan sudah tes itu langsung keluar skornya. Kalau ini enggak, nanti diumumkannya di tanggal 20 Juni. Jadi nanti setelah teman-teman tes, maka teman-teman pulang, nanti skornya ketahuannya nanti di tanggal 20 Juni 2024 seperti itu. Oke. Nah, pengumuman jadwal wawancaranya itu di tanggal 24 Juni. Nah, nanti kalau teman-teman sudah lulus tes substantif, maka teman-teman akan masuk ke tahap ketiga, yaitu pengumuman jadwal wawancara. Wawancara ini secara lisan ya teman-teman yang akan diujikan oleh dosen-dosen di LPTK-nya masing-masing seperti itu. Oke. Nah, kemudian nomor 7 itu adalah pelaksanaan tes wawancaranya. Itu di tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2024. Kemudian pengumuman kelulusan seleksinya nih teman-teman. Ini pengumuman seleksi itu seleksi wawancara ya. Karena kalau misalkan kita nggak lulus tes substantif, maka kita nggak akan masuk di tes wawancara. Jadi keseluruhan tes itu diumumkan pada tanggal 14 Agustus 2024. Pas teman-teman semua nanti tinggal dikonfirmasi kesediaannya tanggal 15 ya besoknya sampai dengan 18 Agustus. Nah teman-teman di tanggal 9 ini hati-hati ya, ini hanya 3 hari loh ya untuk copy paste kesediaan. Nanti kalau misalkan teman-teman tidak konfirmasi kesediaan, maka akan digantikan oleh mahasiswa lain atau misalkan ditinggalkan oleh sistem teman-teman. Jadi ini 3 hari ini krusial banget, cepat konfirmasi kesediaannya di tanggal 15 sampai dengan 18 Agustus di 3 hari ini. Kemudian teman-teman sudah dikonfirmasi langsung di penetapan mahasiswa PPG-nya teman-teman, langsung di PPG Prajabatan di tanggal 23-nya Agustus 2024. Ketika sudah ditetapkan, kita udah dapat di LPTK-nya mana, kemudian teman-teman melakukan lapor diri nih, lapor diri mahasiswa PPG Prajabatan di LPTK. Ini biasanya mengunggah atau mencari bebas nafsa, kemudian surat keterangan sehat ya, ini ya untuk lapor diri ini di tanggal 26 sampai dengan 31 Agustus tahun 2024. Setelah semuanya lapor diri selesai, maka teman-teman akan diorientasi mahasiswa oleh LPTK-nya masing-masing di tanggal 2 sampai dengan 6 September 2024. Ketika teman-teman sudah orientasi mahasiswanya oleh LPTK masing-masing, kemudian teman-teman akan mengawali perkuliahan PPG Prajabatan
di tanggal 9 September seperti itu. Jadi teman-teman akan serempak di tanggal 9 September itu adalah awal pertama kali teman-teman melakukan atau belajar di PPG Prajabatan ini seperti itu. Oke. Nah, ini adalah salah satu informasi untuk PPG ya. Nanti teman-teman yang PPG-nya dalam jabatan, insya Allah kita akan update lagi tentang informasi PPG ini, dan teman-teman jangan lupa di-subscribe supaya tidak salah informasi dan tidak ketinggalan informasinya. Ini seleksi administrasi untuk teman semua yang mahasiswa PPG Prajabatan. Ingat ya, yang belum masuk Dapodik seperti itu. Oke. Nah, teman-teman yang pengen tahu linearitasnya, silakan teman-teman bisa cek sendiri ya linearitas saya di bidang studi apa PPG-nya. Nah, misalkan ya teman-teman ya, di sini adalah PPG Bahasa Indonesia. Jenjangnya SMP, SMA, SMK. Nah, di sini program studinya itu bisa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia, bahasa daerah, sampai dengan tadris bahasa Indonesia. Ini bisa teman-teman lihat semuanya suratnya sampai dengan linearitas daripada bidang studi PPG teman-teman semua seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman ya. Nanti kita akan sambung lagi di informasi selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan ke teman yang lainnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat menjadi alamar jariah untuk kita semua. Dadah, terima kasih ya.